para domba, karena Tuhannya telah menutup mata. Tingkah lakunya macam orang gila, gembel ludin itulah namanya. Oh ya, umurnya mungkin saja tak berlangsung lama, karena tanda-tandanya telah terlihat nyata. Dia sedang bersiap menghuni neraka, babi pun menjadi santapan terakhirnya. Balada gembel tua bangka, sang penista agama, gembel ludin. Gak malu menangis pada para domba, karena Tuhannya telah menutup mata. Tingkah lakunya macam orang gila, gembel ludin itulah namanya. Oh iya, ibarat gajah mati tinggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Tapi kalau jahanam penista agama, gembel ludin mati tinggalkan gigi palsunya. Dengan sadarmu kau tinggal aku, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Kau bilang tak pernah bahagia selama dengan aku, itu ucap bibirmu. Kau dustakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan ya bahwa selamat datang buat teman-teman di channel HMC News yang baru ini ya, yang sebelumnya channelnya sudah padam. Saya gantikan dengan yang baru ini. Kenapa? Karena yang kemarin itu benar-benar ya dapat serangan luar biasa sekali dari orang-orang yang membenci channel HMC News. Jadi kita pakai channel yang satu ini, kita ganti namanya jadi HMC News. Semoga channel ini bisa bertahan lah dari gempuran para oten-oten yang tidak suka kita memberitakan fakta-fakta dan temuan di lapangan ya. Oke, kita mungkin langsung saja ya. Makasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan semoga bisa betah ya di channel satu ini. Di sini saya sudah ada Bu Josi Dewi ya. Assalamualaikum buat Bu Josi Dewi. Ya, ini salah satu komentator terbaik kita nih ya sepanjang 2023 awal. Ya, assalamualaikum Bu Josi Dewi. Waalaikumsalam, Jo. Bisa dibilang handbancai versi wanita ya, Bu Josi Dewi ini komentarnya pedas tajam ya, dan spesialis kalau untuk wanita-wanita yang agak aneh-aneh, terutama yang agak-agak kegatalan, memang paling cocok nih Bu Josi Dewi yang sambelin ya, karena memang Bu Josi Dewi itu sangat tidak suka melihat orang-orang yang ya cengengesan, yang suka inilah ya, apa, sok-sok kecentilan ya, bisa dibilang sok-sok kecentilan gitu. Oke, kita langsung aja ke yang mau kita bahas ya hari ini, yaitu masih melanjutkan tentang ya Sarah Ayu yang kita temukan sebuah foto ya, sebuah foto di mana Sarah Ayu itu perutnya kok besar gitu. Ini cacingan atau kebanyakan makan atau apa? Terus foto Masuk tersebut angin, masuk masuk angin.
Ya, masuk angin oleh sperma. oh, masuk roh mungkin. Jadi itu foto dengan Febri ya. Ada beberapa orang yang nanya, itu mungkin foto lama bang. Ya saya nggak tahu lah foto lama apa tidak. Ya yang kita temukan adalah foto itu yang pertama. Terus yang kedua, setahu saya nih ya, setahu saya kan Febri ini istilahnya baru kenal sama Sarah Ayu sejak kasus bapaknya. Yang notabene itu adalah tahun lalu. Ya, kasus si KC ya, kasus KC ini kan tahun lalu, di akhir tahun malah, persidangannya di akhir tahun sampai di awal bulan tahun ini. Kita sangat mengikuti persidangan tersebut, bahkan kita ikut hadir ya. Saya ikut ikut menyiarkan secara live proses persidangan dari KC, walaupun nggak full ya, ada beberapa sidang saja yang krusial-krusial, terutama di akhir-akhir ya, sampai putusannya itu kita siarkan. Ya, kita kirim tim kita untuk ke sana menyiarkan live-nya langsung. Dan saya rasa teman-teman semua ngikut lah. Ya, ikuti saat detik-detik si KC divonis ya oleh pengadilan Ciamis. Oke, kita Bentar Jo, kembali lagi. Hilang Jo. suara. Buat Ya, reminder. Buat reminder Jo. Oke. Dari pengakuan Udin sendiri ya, sudah terjadi perselingkuhan loh Jo. Prosesnya berarti cepat Jo. Dari pengakuan Udin sudah terjadi perselingkuhan, gila nggak? Berarti baru kenal, ini either perempuan yang gatel atau lakinya yang gatel atau dua-duanya yang gatel Jo. It take two to tango Jo. Lanjut Jo. Oke. Terus itu untuk mengkonfirmasi masalah foto yang kemarin ya, masalah itu foto kapan kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Pokoknya adalah foto itu, dan itu foto ya jelas-jelas tidak ada kita tambah-tambahi atau kurang-kurangi. Yaitu foto langsung yang kita lakukan hanya melingkari bagian perut doang ya, hanya istilahnya supaya teman-teman fokus ke hal tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, saya hari ini di channel ini mau berbagi cerita yang saya rasa teman-teman sudah pernah dengar, tetapi di sini saya ingatkan lagi dan saya kuatkan lagi. Kenapa? Karena saya juga dari beberapa hari yang lalu mencari info-info tentang Saifuddin dan Sarah Ayu, terutama kepada orang-orang yang mereka kenal. Ya, nggak mungkin kita tanya ke pihak Muslim saja. Apalagi pihak Muslim, ya nggak kenal sama Saifuddin gitu. Kenalnya juga dari medsos, bukan pernah ketemu langsung, bukan pernah komunikasi langsung ya. Ini yang saya tanyai adalah orang-orang yang pernah ya satu panggung bertemu langsung dan bahkan ya ikut pelayanan si Saifuddin Ibrahim. Ya, saya langsung tanya. Dan di sini saya mau tampilkan satu foto ya. Satu foto yang ini adalah foto baru juga, di mana foto ini adalah saat si Sarah Ayu sudah kembali ke Indonesia setelah berhasil kabur dari cengkramannya Babang Udin kita. Ya, setelah kabur dari Udin. Saat ini, saat di foto ini perutnya belum besar-besar amat ya, kalau kita lihat. Nah, tarang. Ya, ini fotonya. Gimana cara zoom-kan? Mana kita zoom, kita besarin. Ya, saya nggak tahu ya, kenapa dia pakai baju seperti ini. Ya, bajunya ini baju agak lebar ya, bahkan kalau kita lihat ukuran pinggangnya ini sudah mulai agak lebar ya, di foto yang satu ini. Ya, di foto yang satu ini kita lihat bajunya ini ada jarak lah antara baju dan celana ya, nampak kayak ada rongganya, ya ada besarnya sedikit gitu, bahkan pinggangnya cukup besar. Ya, ini foto langsung ya, nggak ada kita edit-edit ataupun kita ubah-ubah ukurannya. Ya, terus yang foto kedua juga sama. Ini foto terbaru juga, sama dengan pakaian yang sama ya. Mungkin di hari yang sama. Ini lagi main-main dia ke mall. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, inilah Sarah Ayu setelah berhasil kabur dari Amerika, ya, berhasil keluar dari cengkramannya Udin. Saya nggak tahu ini kapan, bisa jadi 2 bulan lalu, atau 3 bulan lalu, atau ya bulan Desember kemarin, saya nggak tahu. Tetapi ini foto terbaru ya, salah satu foto terbaru. Oke, kalau dari yang ngasih foto, ya istilahnya kita sharing-sharing juga lah. Apalagi yang ngasih foto ini kan juga orang yang cukup dekat dengan keluarga Saifuddin, ya cukup dekat. Jadi aku flashback dulu, teman-teman ingat ya waktu HTD cerita masalah Joshua Teu dan Saifuddin Ibrahim, di mana mereka pernah melakukan Salome, ya mereka melakukan yang namanya Salome menurut si HTD ya, bukan saya ngomong loh, nanti saya lagi yang kena dituntut nih, ya teman-teman sangat familiar dan bahkan kita masih simpan videonya untuk jaga-jaga kalau ada yang aneh-aneh ya. Jadi HTD pernah ngomong masalah Salome di apartemen kan gitu. Dia bilang Joshua Teu sediakan apartemen untuk satu wanita
Terus wanita tersebut di Salome lah, ya bahasa halusnya di Salome. Dan perempuan tersebut kita nggak kenal, ya. Dan ternyata itu bukan satu saja perempuan tuh, ada yang lain-lain. Dan sebelumnya, ya kita kilas balik ke perjumpaan antara Sarah Ayu dan juga Babang Udin. Jadi Sarah Ayu tuh kan dulu bilang dia merantau ya, istilahnya dia dari Bangka Belitung ke Amerika hanya untuk menjumpai Saifuddin. Itu benar. Ya, dia datang ke Jakarta untuk Ke menjumpai Saifuddin. Jakarta, bukan ke Amerika. Ke Jakarta untuk menjumpai Saifuddin, dan Saifuddin ya itu menyediakan tempat tinggal untuk si Sarah Ayu. Saat itu posisi Saifuddin duda. Tahun 2014 atau 15. Tadi kira-kira seperti itu ya, 2014 itu kejadiannya. Jadi saat itu si Udin baru jadi duda, dan dia adalah pendeta. Ya, saat itu sudah jadi pendeta, punya gereja Murtadin Indonesia. Terus si Sarah Ayu ini dikasih satu tempat tinggal, ya dikasih satu apartemen untuk dia tinggal. Saya nggak tahu itu tempat tinggalnya dari Joshua TU yang ngasih atau si Saifuddin. Intinya saat itu Joshua TU dan Saifuddin satu pelayanan. Dan mereka ya sering melakukan hal-hal yang bandel-bandel lah, kedua pendeta ini ya. Terus kita lanjut. Istilahnya si Udin itu sangat dekat dengan Sarah Ayu saat itu. Sering berduaan. Sering istilahnya kemana-mana berduaan, dan Udin termasuk sangat sering mengunjungi apartemen Sarah Ayu. Sehingga itu menimbulkan kecurigaan dan juga tanda tanya di kalangan orang-orang terdekat mereka. Jadi tim-tim pelayanannya juga tanda tanya gitu kan. Karena yang namanya cowok ya, dan cewek kalau sampai satu kamar atau berada di dalam satu ruangan, kamar pula, ini kan orang pada tanda tanya, ngapain gitu kan. Dan kenapa si Udin ini memperlakukan Sarah Ayu spesial dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Banyak gitu kan yang jadi murid-murid mereka. Kenapa cuman si Sarah Ayu ini yang spesial ya? Mungkin karena putih, mungkin karena apa gitu, saya nggak tahu. Intinya itu membuat banyak kecurigaan dan orang mulai resah. Sehingga diambillah keputusan menikahi Sarah Ayu. Jadi Udin terakhir ambil keputusan menikahi Sarah Ayu supaya orang-orang nggak aneh-aneh lagi lah. Keputusan menikah itu ditentang juga sebenarnya, bukan istilahnya, oh karena sudah menikah selesai masalah, enggak. Rupanya ada sebagian teman-teman mereka juga menentang gitu. Dia bilang kalau menikah hanya karena itu kurang baik gitu kan, karena juga baru kenal gitu. Baru kenal, terus si Sarah Ayunya atau Ibun ya, itu juga baru menjadi Kristen. Ada beberapa orang yang takut bahwa ini agen gitu kan. Ada yang bilang, oh ini mungkin dari Islam nanti nyamar gitu kan. Tujuannya untuk menghancurkan pelayanan ABI dan bla 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 gitu. Jadi ada juga yang klub-klub atau orang-orang yang menentang pernikahan itu, dan dianggap memang terlalu dini lah. Bukannya udah bunting duluan, Jo? Menurut HTD bukannya udah bunting duluan? Nah, saya luruskan ya. Menurut HTD kan bunting duluan. Nggak bunting. Ini sumber langsung dari orang terdekat mereka, nggak bunting. Karena si Golden Mare pun itu lahir setelah percobaan bayi tabung kesekian. Jadi mereka nikah itu memang ada jeda kurang lebih 3 tahun baru si Golden Mare hamil. Baru Sarah Ayu atau Ibun mengandung Golden Mare. Itu pun setelah bayi tabung ya, setelah percobaan bayi tabung, karena dianggap udah lama menikah, nggak ada anak ya, jadi dicobalah bayi tabung. Dan requestannya adalah anak perempuan. Karena memang Saifuddin tuh pengen anak perempuan. Dengan istri sebelumnya kan dia punya 3 anak cowok. Jadi dia menikah itu salah satunya karena pengen ada anak perempuan. Itu yang dibilang Mas Saifuddin kepada teman-temannya. Dan dari awal mereka juga udah melihat ya bahwa kelakuan Sarah Ayu ini atau Ibun ini agak nyeleneh gitu, agak nyeleneh ya. Jadi mereka juga nggak semua tuh suka. Apalagi setelah menikah ya, sering terjadi cekcok-cekcok. Istilahnya mereka ini nggak segan-segan kalau berantem itu di depan orang. Ya, mereka tuh kalau ribut tuh bisa di depan orang. Dimana kan itu kurang baik. Orang akan ngelihat, loh ini pendeta loh. Ya, kalau orang biasa saja ribut di depan teman-teman aja itu udah nggak enak. Ini apalagi pendeta. Seorang pendeta ribut sama istrinya di depan teman-teman yang lain gitu. Dan itu udah hal yang lumrah.
Ya, hal yang sangat sering terjadi. Menurut saksi atau ini ya, informan kita ini. Jadi itulah yang terjadi di mana ya kita tahulah kelanjutannya sampai di Amerika, terus sekarang ya Ibun sudah lepas dan Ibun kembali ke Indonesia. Ya, Ibun kembali ke Indonesia, kalau masalah perutnya atau apa ya saya nggak tahu, bisa jadi masuk angin ya. Tetapi memang dari informan kita ini mengatakan belakangan ini Ibun kok suka pakai baju tuh yang melar-melar gitu kan. Yang apa namanya tuh? Yang besar-besar gitu kan. Ya. Jadi sampai digangguin gitu. Ini kok jadi kayak bajunya umat muslim gitu kan. Kalau orang Islam kan bajunya yang perempuan besar-besar karena nggak boleh ketat gitu kan. Tidak boleh memperlihatkan bentuk tubuh. Nah, ini kok si Ibun pakai baju yang seperti itu. Tanda tanya juga gitu. Nah, kurang lebih itulah informasi yang bisa kita bagikan untuk saat ini ya. Ini adalah salah satu fotonya dari dua. Nanti besok kita akan keluarkan lagi foto-foto terbaru dari Ibun. Oke, mungkin dari Bu Josi Dewi, ada yang mau disampaikan? Iya Jo, apa namanya, ya kalau dia pakai baju yang melar-melar itu karena dia untuk menutupi kalau dia hamil. Ya kan, orang akan bertanya-tanya, kalau dari jejak digital, dari track record, kan tadi lu bilang Jo, banyak juga yang nggak setuju dengan perkawinan itu kan. Nah, Paul Zong aja, si Babi Jong aja pernah bilang kan, dia ini kuda liar, berarti si Udin nggak mampu untuk mentemkan kuda liar ini, ya kan. Din, harusnya lu ngaca, ngerti nggak? Mampu nggak lu buat muasin ini perempuan? Ternyata lu nggak mampu, lu tuh aduh, kepedean kagak pukul lagu si Udin, akhirnya kan jadi gini kan hidupnya. Nah, sebenarnya Jul, ya kalau kita mau jujur ya, dan kita harus adil ya dalam memandang sikap, dalam menyikapi ini ya. Ibun itu sebenarnya mungkin ya, kemungkinan dia ingin menjadi istri yang berbakti, istri yang ini. Tapi pada saat itu kan batangnya Udin kan masih ngaceng ya kawan-kawan ya. Jadi disinyalir Udin tuh selingkuh sama janda. Udah sih so tahu nih. Gue dapat informasi dari Nandar. Nandar dapat informasi dari Ibun. Karena pada saat itu Ibun berusaha ngerayu-rayu Nandar untuk ketemuan di mall lah, dengan anak rohaninya lah. Karena pada saat itu situasinya Nandar sedang menyerang Udin loh. Yang kalau ada jejak digitalnya ada kok di videonya Nandar. Yang Udin ngaku bisa mampu menggunakan bahasa monyet. Nah, di situ kan Nandar ngeledek-ledek ya, sebagai seorang istri pasti dia ingin membela suaminya dong. Bagaimana caranya melumpuhkan debater muslim satu ini nih. Ya, dia seorang wanita yang merasa dia punya keahlian untuk menaklukkan laki-laki. Dirayu-rayunya lah si Nandar. Tapi alhamdulillah, Sarayu, Nandar ada gue, ya. Ada gue yang nasehatin. Perempuan model elu, ya, udah kecium. Kentut, lo mau kentut aja gue udah tahu. Ya, Sarayu, alhamdulillah Nandar imannya masih kuat, dan karena apa? Nandar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada seorang Josi Dewi, si nenek tua ini ya, yang terus-terusan menasehati tanpa henti supaya orang seperti potensial seperti Nandar tidak cross the line dan out of line. Ya, tetap di track yang sama. Sarayu, nggak berhasil kan lu? Karena lu punya niat jahat, gue udah tahu nggak? Perempuan model lu udah gue cium, udah gue endus-endus, tahu nggak? Ya, nggak berhasil kan sama si Nandar. Saya bilang sama Nandar, kalau lu nggak percaya Jul, dan kalau kalian netizen nggak percaya, tanya Ustadz Nandar. Saya bilang to the point sama Nandar. Saya kasih tahu ini nih. Saya bilang, Mas Ustadz Nandar, mungkin kejadiannya ini, responsnya ini bisa menjadi bumerang, tidak minggu depan, tidak bulan depan, mungkin tahun depan, atau 2 tahun yang akan datang. Bam, 2 tahun kemudian. Si Udin ngoceh-ngoceh waktu dia di Amerika, waktu dia baru datang ke Amerika sama Ibun. Dan alhamdulillah, Ustadz Nandar nantangin dia, Udin gak bisa ngebales. Karena apa? Memang jejak digital gak ada. Saya bilang sama Ustadz Nandar, bicara sama perempuan ini jangan pernah bersahabat, jangan pernah berbaik hati. Formal. Karena apa? Ingat, kamu itu debater.
kamu itu banyak orang yang tidak suka dengan track record kamu di pihak lawan. Tidak bisa menaklukkan kamu secara secara debat, kamu akan diserang secara personal. Inilah yang harus kamu jaga, proteksi diri. Bukan hanya untuk nama baik kamu, nama baik keluarga kamu, tapi juga nama baik umat Islam dan agama Islam. Suka atau tidak, ini mewakili Islam. Kan begitu, Jo? Ya kan? Nah, kalau dia pakai baju longgar-longgar ya untuk nutupi kehamilannya lah, Jo. Dia tahu itu dia bunting. Ya kan? Kalau misalkan dia bunting ya. Nah, untuk nutupi kehamilan, orang akan bertanya, loh kok bisa? Kok bisa bunting? Kan lakinya udah kagak bisa ngaceng. Sekarang Jo, kalau nggak bisa ngaceng gimana mau masuknya tuh sperma? Ya kan? Oh, bisa aja Bu Josi pakai bayi tabung. Aduh, ini ada warning lagi. Bentar, ada warning. Gue matiin dulu. Biasa. Iya, jadi kalau gunakan bayi tabung ya bisa aja. Saya nggak tahu ya apakah memang sampai sebegitu ngebetnya Udin supaya punya anak, apalagi sekarang sudah ada 3. Bayi tabung, emang bayi tabung biayanya gak mahal, Jo? Hah? Setuju. Dan untuk apa Emang gitu? Udah ada gak 3 mahal. loh. Kecuali Enggak, anak lu, gini, Jo. kecuali lu belum ada anak gitu. Udah ada 3 loh. Ngapain nambah lagi gitu? Di Amerika, Jo, bayi tabung itu mahalnya luar biasa, Jo. Dan itu nggak di cover nggak di cover kalau dia klaim medikal, ya kan. Kalau ibu hamil itu kan mau dia gelap atau nggak gelap, selama dia ini pasti ditolong. Wanita hamil dan anak itu pasti ditolong, Jo, walaupun dia gelap, walaupun dia undocumented sekalipun pasti ditolong. Pasti kalau untuk wanita dan anak ya pasti ditolong. Itu nggak mungkin, Jo, nggak mungkin. Jadi pasti kan orang akan bertanya-tanya, nah untuk menutupi. Tapi karena si Udin mulutnya begini, melakukan perlawanan lah si Sarah Ayu dan Febri. Dengan apa? Dengan silent tapi cukup picture. Tapi nggak terang-terangan. Kenapa? Kalau berdua foto itu udah jelas-jelas, Jo. Jelas-jelas mempublikasikan mereka pasangan. Tapi kalau bertiga itu kan hanya sekedar clickbait gitu loh. Ya kalian silakan berasumsi sendiri. Tapi yang jelas perut itu nggak bisa dibohongi gitu loh. Apakah itu pura-pura atau tidak, hanya Sarah Ayu dan Febri yang tahu. Tapi kalaupun itu memang beneran, berarti terjadinya seksual activity tanpa di-bless oleh Tuhan. Kenapa? Yang satu punya laki, masih dalam terkait pernikahan. Yang satu lagi punya bini, masih terkait pernikahan. Kalau dalam agama Islam, boleh poligami. Ya kan, asal disetujui oleh istri pertama. Nah sekarang dalam agama Kristen gue pengen tanya nih, boleh kagak tuh? Kalau nggak boleh berarti apa dong namanya? Ya kan? Apa dong namanya? Nah sekarang di hukum Indonesia, Jo, itu anak bakalan punya bersertifikat nggak? Nah gue nggak tahu deh tuh kalau soal itu deh tuh. Oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Ada orang salah kadang-kadang persepsi ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Disatukan Tuhan. Masalahnya ini disatukan Tuhan atau bukan? Kenyataannya kan banyak kan orang nikah itu bukan karena Tuhan suruh. Pernah nggak kita dengar tiba-tiba Tuhan bersuara, Josi, Dewi, menikahlah kau dengan ini? Nggak ada. Nggak ada. Ini kan cuma bahasa kiasan. Aslinya kan semua manusia yang nikahkan. Ya, dia yang pengen kawin, dia yang pengen nikah. Pernah nggak nanya Tuhannya setuju nggak? Nggak bisa, kawan-kawan. Memangnya kalau Tuhannya bilang gini ya, tiba-tiba Tuhannya bilang, Josi Dewi, kau jangan nikah sama cowok kau gitu kan? Bu Josi Dewi ngotot mau nikah, bisa apa cowok? Bisa apa? Free will kok. Kan balik lagi ke free will manusia. Manusia yang menentukan dia mau sama siapa. Jo, gue pernah muda, Jo. Gue sama laki gue pernah muda, Jo. Ngerti kan? Ya kan? Ini kita ngomong fair-fairan aja deh. Ya kan? Ngomong fair-fairan aja. Gue ngelihat laki gue, Jo. Ya kan? Bullshit lah kalau orang bilang kecantikan itu dari hati atau kegantengan itu dari hati. Bullshit. Semua orang itu ngeliat. Jul, gue serius aja, Jul. Kalau laki gue jelek, gue juga gak mau sama dia, Jul. Serius. Terus kalau gue kagak jelek, kalau gue nggak cakep, dulu kan masih muda gue cakep ya, by the way. Ya sekarang aja udah tua, gitu kan. Kalau gue nggak cakep, masa laki gue bisa mau sama gue, Jul? Pakai logika aja, Jul. Kalau gue nggak eksotik, kalau gue nggak badan gue nggak bagus, nggak atraktif lah gitu loh ya. Gue atraktif, man, gitu kan.
Ya, Nah, terlepas orang buktinya, menariknya gini, ada orang mungkin lihat dari nah, fisik, ada orang mungkin lihat dari kecerdasan, ada orang mungkin lihat ya beda gitu. Ada orang lihat hitam jelek, ada orang lihat hitam tuh cantik gitu kan. Jadi beda-beda. ya gini Jul, Lepas dari itu lah. kalau gua sama laki gua udah pasti kan sama-sama cerdas Jul. Bukannya gua muji diri gua sendiri. Laki gua mahasiswa kedokteran. Gua ketemunya di kampus. Kalau gua bego, nggak mungkin gua kuliah di kampus itu. Logikanya kan begitu Jul. Betul. Ngerti nggak Jul? Setuju. Kalau udah masalah cerdas mah udah sama-sama tahu deh, kita mahasiswa deh. Lu setidaknya tapi kadar pinternya itu seberapanya kan gitu Jo. Oh, ini kalau laki gue gak ganteng Jo, ya kan, gak bulunya dadanya gak banyak, mana mau gue Jo, kan gue bilang sama lu gue idola gue tahu selak kan gitu. Ya begitu pun juga si Idun, ya dia tergoda sama laki-laki yang wajar, dia tergoda, dia horny man. Dia wanita normal, kagak normal kalau dia demen sama perempuan, kan gitu. Betul. Wajar. Selama ini dia masih ini loh. Masih 30 bayangkan ya. Ibu itu umurnya 30. Itu saat-saat itu lagi saat-saatnya lagi horny-horninya men. Udah ngerasain di surga dunia gitu kan. Nah, dia ngelihat si Febri jauh lebih muda. Biasanya selama ini yang ngegenjot dia kayak model kayak si Udin, batangnya aja ngaceng juga kagak kan, makanya dia curhat sama si Nandar. Iya kan? Nah, awalnya mungkin dia ingin jadi istri yang baik, Jo. Tapi karena gue bilang tadi, kita harus adil. Ya kan? Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya karena kelakuan si Udin. Ya bininya juga fed up lah dengan dia, Jo. Anjir, nggak ada masa depan lagi gitu. Nggak, kasarnya juga nggak ada masa depan. Kerjanya menghujar sana sini ya. Kan sampai bininya curhat sama Nandar, ya abis udah dibilangin susah dikasih tahu, keras kepala, dinasihati. Ibu sudah pernah loh untuk mencoba menasihati si doer yang agak bisa ngaceng ini. Kan gitu, Jo. Iya kan? Malu lah dia. Malu karena apa? Orang tuanya masih Islam, saudara-saudaranya masih Islam. Iya kan? Lagi pula dari ucapan dia bilang orang Islam gak rese-rese banget. Malah orang Kristen yang ini. Malah ada ustadz yang ngasih duit 500.000 untuk beli susu. Bayangin, Din, bayi lu pada saat itu butuh susu. Seorang muslim, ya, tanpa ada rasa dendam atas kelakuan mulut lu yang menghujat agamanya. Tidak melihat itu, tapi melihat dari sisi kemanusiaan, Din. Pakai otak lu, Din. Ini si Udin ini udah serba salah, Jo. Dia mau ngakuin kalau Islam itu nggak sebejat dan sejahat yang dia selama ini keluarkan. Dia udah gengsi, Jo. Udah Gak enak sama donatur juga. Nggak mungkin donatur juga marah. Terus sekarang kalau dia tendang di Amerika mau apa dia, Jo? Sementara kan dia masih ditampung sama orang Kristen yang ada di sini, Jo. Iya kan? Serba salah dia. Si Ibun, ya dia udah nothing tulus. Yang penting gue happy. Jul, kelakuan Ibun ini sebenarnya mencoreng kekristenan loh. Seorang istri pendeta bisa hamil, Halim. Ya, dalam Halim. Gue ngomongnya bunting aja lah, lu ngomongnya Halim, gue bunting lah. Seorang istri pendeta bisa bunting oleh lelaki lain yang beristri pula dan masih dalam keterikatan perkawinan. Gila kagak? Ini Korea drama juga kalah, Jo. Serius. Ini justru membuat citra kekristenan itu makin hancur lebur. Jadi siapapun yang mengagendakan, yang menskenariokan Udin menjadi murtadin lalu dimasukkan ke sebagai propaganda paling depan, itu sudah gagal total. Serius, Jo, sudah gagal total ini. Ini bertanggung jawab nih, pendeta siapa nih harus bertanggung jawab nih, jangan cuci tangan nih. Gara-gara lu mau ngorbitin si Udin yang sampah, lu pikir bisa jadi diamond. Sekali lagi gue bilang, sampah di Islam, alhamdulillah udah keluar dari Islam, lu anggap itu diamond, nggak bisa men, sampah tetap sampah. Terbukti kan sekarang, lihat nih, Korean drama, sinetron Korean drama ini nih, ya, makin membuat wajah kekristenan makin terpuruk. Gue tuh kasihan sama Kristen-Kristen yang baik loh, Jul. Yang mereka tuh bangun tidur, kerja, nggak pusing-pusing, lalu ke gereja, bayar perpuluhan, berbuat baik, begini-gini. Akhirnya ikut tercoreng, Jul. Ikut tercoreng. Mau nggak mau, Jul.
Benar nggak? Gue bukan manusia sok suci. Gue kalau ngeliat cowok ganteng, gue terus terang aja. Gue kalau ngeliat cowok, gue berarti normal ya. Tapi apakah gue harus approach? Ya kan? Semua orang ya. Iya, laki gue juga gitu, nggak cewek cantik pasti dia, tapi dia nggak berani sama gue karena ada gue. Kalau gue sih, Daddy, take a look, he's so handsome. Wife, just shut up. Kalau laki gue ngomong gitu, honey, look at the woman, plak, langsung gue tabok, kan gitu. Iya kan? Gue tuh masih normal, gue tahu murid gue tuh ganteng-ganteng, tau nggak? Murid-murid judo gue, kalian tahu sendiri kan, tentara-tentara Amerika. Mau yang hitam kek, mau yang Hispanic kek, mau yang bule kek, mau yang Asia kek, aduh men, ganteng-ganteng men, ya kan? Gue bilang sama laki gue bilang, murid-murid gue ganteng-ganteng. Tapi apakah gue approach mereka? Atau mereka coba approach gue? Wah, mereka jangankan mau coba approach gue, ngeliat tongkrongan gue aja mereka udah, aduh, sakit kepala, sinse gue satu ini, ya kan? Awal Jul, gue kasih tahu awal-awal waktu gue ngelatih mereka underestimate gue Jul. Ya kan? Tapi ketika mereka tahu kekuatan gue, tahu skill gue, mereka respect. Tidak ada satupun yang underestimate dari cara menatap mata, dari cara mereka natap gue ya. Semuanya full of respect. Jadi, nih untuk netizen-netizen yang perempuan nih, saya kasih tahu sama kalian. Kalau kalian ingin direspect, respectlah diri kalian dulu. Ya, hargai dulu diri kalian. Karena bagaimana orang lain mau menghargai kalian kalau kalian nggak bisa respect dengan diri kalian, gitu Jo. Nah, kok jadi ngomong kayak kesini? Balik ke Ibun ya. Nah, sekarang siapa yang harus bertanggung jawab ini? Kalau si Udin udah, yang selalu gue bilang Jo, udah tidur kagak bisa tidur Jo, makan juga kenyangnya juga kagak lengkap Jo. Itu dia udah anxiety, depresi berat Jo. Dia mau bagaimana Jo? Ya kan? Dia pengen tahu, itu beneran Kak bunting? Atau hanya sekedar ini? Itu kan sebenarnya si Ibun dan Febri itu udah nabok muka Udin, bukan nabok lagi, udah ngelempar tai ke muka si Udin, netizen. Ya. Udah melempar tai ke muka orang-orang Kristen di Amerika, orang-orang Kristen Indonesia di Amerika yang waktu itu welcome kepada mereka, termasuk kepada Ibun. Memberikan panggung di khotbah-khotbah. Coba bayangkan, inilah azab. Oten, dengerin gue nih Ten ya, excuse me, dengerin gue nih buat Oten nih ya. Ini azab nyata Ten, nyata. Terus aja lu menghujat, terus aja lu ngebela penghujat ya. Nyata azab Allah nyata nih Ten, azab Allah nyata. Ini nih bentuknya kayak begini nih. Karena kezoliman Saipudin, si Taipudin ini kezolimannya sudah sangat beyond. Kalau saya bilang Jo, kalau dalam kategori Islam ya, ajaran Islam, dia udah masuk kafir harbi Jo. Udah masuk kategori kafir harbi. Udah pasti. Udah masuk kafir harbi. Tapi kita kalau ngomong ini nanti kita dibilang radikal, dibilang teroris. Iya kan? Tapi memang faktanya seperti itu. Gitu loh. Sudah menginjak-injak. Sorry ya Saddam Hussein dan adiknya dan kakaknya, sorry ya. Saya bukannya ingin jahat kepada bapak kalian, tapi bapak kalian itu sudah terlalu zolim. Saya human being, saya manusia biasa yang mempunyai emosi. Ya, cuman karena di negara ini saya patuh pada hukum dan peraturan, jadi saya nggak mau melakukan suatu tindakan anarkis. Kalau nggak ada hukum dan peraturan, bapak lu tuh udah habis sama gue. Serius, gue cari ke lubang semut. Bener Jo, karena gue takut sama hukum aja Jo. Serius, gue patuh sama hukum. Gitu Jo. Siap. Oke, mungkin saya tampilkan satu foto lagi ya. Ini foto baru juga. Jul, by the way Jul, rokok gue kasih minyak angin, mantep juga. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih kan? Minyak angin, bukan minyak kayu putih, minyak angin. Oke, ini gue lagi ngoles-ngolesin minyak angin. Iya, jadi mentolnya berasa. Ya udahlah. Aduh, kan kocak Jul. Ngeganja, nggak ape-ape,
tapi ngerokok mentol bisa bermasalah, kan kocak. Jol, ini negara bagian saraf juga nih ya. Oke, Aduh. ini Ibun ya sama Deborah. Kalau Deborah nggak usah dibilang lah ya, walaupun badannya seperti ini, jangan kalian bilang dia halim ya. Kalau dia nggak halim, walaupun badannya seperti ini dia nggak halim ya. Terus di depannya nih si siapa namanya, Leo ya, gereja YouTube. Ini yang punya gereja YouTube. Ini foto baru juga ya, baru paling lama juga 2 bulan yang lalu lah, sebulan 2 bulan. Pokoknya sejak Ibun pulang ke Indonesia. Sejak Ibun pulang ke Indonesia punya foto ya. Jadi dia jumpa sama gereja YouTube sama si Deborah. Ya, ini muridnya. Ini bajunya juga sama ya, baju yang ya lebar kalau teman-teman lihat. Salah. Zoom. Ya, baju yang lebar gitu. Nah, kenapa dia suka pakai baju lebar belakangan? Sehingga menimbulkan tanda tanya. Itu sih yang terjadi sama Sarah Ayu ya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Cuman yang paling sedih adalah Saipudin. Kan udah saya kasih lihat tadi di channel HMC. Bahwa Saipudin tuh nggak bisa tidur pastinya. Penasaran. Ya, jadi kita cuma bisa gangguin Saipudin untuk penasaran aja. Bentar Jul. Coba unjukin lagi foto. Oke, siap. Unjukin lagi, biar gue kasih analisa di sini, Jul. Oke, nih. Biar gue tabok lagi. Nih. Agak lemot. Ya, udah terbuka. Nih. Nih, lihat ya netizen ya. Lihat nih ya. Dia dengan senyum. Dengan senyum manisnya. Ya, lihat tuh badannya. Ini gue gedein itu. Tuh pinggangnya tuh udah ada tanda-tanda tuh. Ya kan? Terus Jo, di sini ini kan dia ketika balik, berarti ketika kabur, ketika dia diselamatin oleh pemerintah Indonesia kan, melalui perwakilannya Jo ya. Gila ya, sementara lakinya berjuang. Dia bisa makan di kafe enak, makan enak, sementara lakinya makan aja susah Jo. Ngerti nggak lo sampai di sini maksud gua? Ngerti. Ya kan? Nah, coba bayangkan netizen. Bayangkan, apa wanita seperti ini bisa melakukan yang dia lakukan di Amerika? Nggak bisa. Jam kerja kecuali ini? Lo kalau ini siang-siang soalnya jam kerja. Kecuali lu kaum the have. Ngerti? Ya kan? Gua aja yang masuk kategori, nggak usah lah gua ngomong. Tadi gue dibilang sok kaya lagi. Gua nggak mau memposting personal private thing gua kalau untuk yang gitu-gitu. Karena apa? Gua punya ambisi. Suatu hari nanti anak gua bakalan jadi politisi. Laki gua mau gue jadiin politisi. Jangan sampai jejak digital itu menghantam gua nantinya. Ya dong, kita mau narik simpati ke masyarakat, ke rakyat. Kalau kita tuh feel their pain, we know your life. Ternyata gaya hidup kita seperti ini. Dia di Amerika nggak bisa seperti itu netizen. Karena apa? Buktinya dia harus kerja sampai jam 11 malam. Ingat ucapan dari Saipudin. Masuk akal nggak Jo omongan gue? Betul, di Amerika ya tergantung lu ya. Kalau memang lu kerjanya lumayan ya mungkin lu bisa hidup santai. Tapi kalau cuma jadi ilegal punya pekerjaan ya ampun lah. Bisa santai-santainya Jul. Orang di sini work very hard Jul. Mereka mungkin bisa, tapi ya bisa buat ini aja, buat fun. But nggak sesantai ini Jul. Nggak sesantai ini. Gitu loh Jul. Siap. Ya pasti nggak sesantai inilah, jauh lah. Ini Indonesia ya. Indonesia ini apapun ceritanya tempat yang masih enak sekali ya untuk tinggal, cari makan, untuk hidup ya. Di sini makanan Indonesia surga, Jul. Indonesia surga buat makan. Gue bingung Jul. Gue tiap pagi kan kadang-kadang gue ke Starbucks ya. Orang kalau ke Starbucks nggak ada tuh yang nongkrong-nongkrong. Orang di sini ke Starbucks beli kopi, udah pergi cabut langsung. Ya, kalau di Indonesia, apa nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sejam 2 jam, gue bingung Jo. Dan Starbucks di Indonesia cakep-cakep loh Jo. Di sini ya lah udah kayak warteg, serius, ala kadarnya. Karena apa? Memang bukan untuk tempat untuk nongkrong-nongkrong. Emang tujuan lo beli kopi atau cabut, gitu loh. Oke, siap. Jadi memang beda lah. Kalau Ibun sekarang lagi bahagia lah. Dari ekspresinya ya kita bisa lihat ya. Dan kami masih berusaha untuk mengontak ya. Atau mencari orang yang bisa memediasi agar kita bisa mengangkat
cerita Ibu ini ya, karena kan kita selama ini dengar dari versi Mbah Udin terus nih, kita belum dengar versi. Dia lagi bahagia di atas penderitaan dua manusia, Jo. Pertama, Udin dan istrinya Febri. Oh iya, istri Febri ya, lupa aku ada istri. Dia menghancurkan sebuah keluarga. Wah, itu wanita Kristen lu. Alhamdulillah, lu udah murtad. Alhamdulillah, lu murtad kelakuan wanita Kristen tuh. Ya, sorry gue ngomong kayak begini. Fakta itu. Ya, makanya jangan segala sesuatu kalau ada oknum, lu iniin nama agamanya. Coba Jul, kalau ada sesuatu yang jelek dari Islam, oh itu ajaran Islam. Padahal oknumnya Jul. Oknum yang bangke. Iya kan? Udah dicap aja deh. Oh itu ajaran Islam kayak begitu. Kan begitu Jul. Iya kan? Semua orang itu punya, itu apa ya Jul? Maksud gue gini loh. Ya namanya manusia pasti melakukan suatu kesalahan. Yang apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, sukunya atau apapun, pasti mereka akan melakukan suatu kesalahan. Termasuk gue Jul. Kayak gue sadar nggak Bu Josi kalau ngomongnya Bu Josi itu sangat tidak intelektual dan sangat tidak kelihatan berpendidikan. Iya gue sadar Jul. Gak apa-apa gue dibilang orang nggak berpendidikan. Itu ibu pasti nggak berpendidikan. Yang tahu gue berpendidikan atau enggak kan diri gue. Gue ngapain ngomong dengan retorika begini? Gue ingin bicara supaya didengar orang dengan bahasa yang se-easy mungkin orang bisa mencerna. Dan karakter gue seperti ini, dan gue nggak bisa berbohong-bohong, nggak bisa berpura-pura. Ya gue bilang A ya A, gitu loh. Kalau orang kayak gue di sini Jul, itu biasa, normal Jul, normal, gue normal. Cuman kalau untuk pandangan masyarakat Indonesia gue abnormal, kan gitu ya Jul ya. Nah, apakah gue tahu apa yang gue ngomong kasar atau apa sangat tidak mencerminkan gue sebagai seorang muslimah? Gue tahu gue bukan muslimah yang baik. Jadi kalau lu pada mau nyinyir bilang gue muslimah soleha, gue bukan muslimah soleha. Gue bilang gue jauh dari kata soleha. Gue berusaha jadi baik. Gue baru berusaha jadi baik. Lu belum tahu sih jancuknya gue. Gue sadis men. Gitu loh. Nah, jadi gue tahu apa yang gue lakukan ini, yang gue katakan ini, ya nggak mencerminkan seorang adab muslimah yang baik. Tapi gue tidak pernah bawa-bawa, gue tidak mengklaim. Ngerti nggak Jul sampai di sini Jul? Kalau dia kan wah seakan-akan wah dia Kristen yang baik, dia yang menerima Yesus, dia anak Tuhan, bla bla bla. Shit man, lu bunting sekarang sama laki orang, sementara lu punya laki. Kan gitu Jul. Ya enggak? Oke, siap. Oke, mungkin itu aja yang mau kita tampilkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari perkembangan Ibu ini ya. Ini foto belum lama. Silakan dicek. Dan saya rasa orang-orang yang di dalam foto tersebut pun sangat sadar lah. Ya, mereka pun bukan orang bodoh ya. Contohnya si Deborah, terus si Leo ya. Mereka pun tahu ini ada something nih. Kok perutnya seperti ini kan gitu. Kalau kita punya teman tiba-tiba gaya pakaiannya berubah, pasti kita tanya kan. Kok gaya kau berubah gitu kan. Teman yang baik, Jul. Kalau mereka memang benar teman yang baik, kalau mereka benar-benar, mereka nggak nutupin, mereka menasehati. Ngerti kan? Janganlah begitu. Kamu seorang istri, bagaimanapun juga suami kamu itu seorang pendeta. Bagaimanapun juga Febri itu punya istri, punya anak. Tapi mereka cuek aja tuh. Ya, gue kagak tahu lah. Mungkin di ajaran agamanya kagak dilarang kali. Gue ya, pengen tahu Jul, di Kristen ada hukum zina nggak sih? Maksudnya ada tata cara bagaimana memandang itu suatu perzinahan atau enggak? Ada nggak sih Jul? Gue kagak tahu nih Jul. Gue mau nanya sama lu. Kalau di Kristen nanti dia bilangnya gini, ya kita mengingini apa? Orang aja itu udah zina gitu. Misalnya kita lihat perempuan seksi nih atau perempuan cantik, ya kita terbesit di otak kita, oh itu udah zina menurut Alkitab ya, tapi kan prakteknya memang susah, nggak mungkin lah bisa seperti itu kan. Namanya kita kalau lihat artis wah cantik gitu kan nggak mungkin kita udah dianggap berzina. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau hukum secara lengkapnya ya nggak ada. Jadi ujung-ujungnya itu semua ya hukum kasih. Ya kasih apem, kasih batang, walaupun apemnya apem apem bini orang, lalu batangnya batang laki orang ya, gitu maksudnya. Tunggu Jul, bentar Jul. Bentar Jul, gue mau nyapa netizen. Netizen,
Salam kukuruyuk. Din, atitnya di sini, di dalam hatiku. Kalau Acau orang memang banget kan. begitu nih, Bu Josi nih. Aku lagi lap-lap meja nih. Kok banyak kali semut? Berkah Jul, banyak semut Jul. Iya. Udah dibuang, datang lagi. Dibuang sampahnya, datang lagi. Nih aku ngelap. Ampun, gue digigit sama semut. Oke lah, mungkin itu saja yang bisa kita tampilkan ya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah mendukung, terutama mendukung kami ya. Sama Bu Josi ini lagi jadi idola baru, terutama kalau udah bahas Udin. Entah kenapa netizen senang banget. Ya mungkin itu saja dari kami. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan. Bentar Jul, jangan matiin dulu Jul. Ah, lu mah cepet-cepet dulu. Bentar, gue belum puas nih Jul buat injek-injek si Udin. Lanjut. Gini, Silakan. gini nih, ya. Apa namanya? Si Udin nih, sekarang nih netizen ya. Dia tuh dalam kondisi yang galau. Ibaratnya kalau dia bisa itu ngejedotin mukanya yang jelek itu tuh ke tembok, ya itu dia lakukan netizen. Dia tuh di depresi akut, ngerti? Ini azab yang amat nyata netizen, ya. Ini buat oten-oten yang lu suka menghujat, ntar lu kualat lu kena karmanya, ya. Jangan bermain api, karena kami umat Islam itu bukan umat bodoh, ya. Banyak sekarang debater Muslim yang mengetahui bahasa original kitab kalian. Makanya pelajarilah kitab kalian, ya. Jangan terjemahan. Dan kalau mau berdebat secara akademis. Jangan sampai menghujat, jangan sampai melanggar hukum. Jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau terprovokasi oleh oknum-oknum seperti ini yang hanya untuk mengumpulkan harta. Udin itu dulu korupsi ayat suci, korupsi Al-Quran, makanya dia ditendang dari Al-Jaitun, nggak dapet posisi lagi, sakit hatilah dia, iya kan? Nah sekarang hartanya udah habis, dibawa kabur, bininya, ya gue nggak tahu ya, apakah dalam proses perceraian, apakah sudah cerai atau gimana, tapi yang jelas Udin masih mengakui dia istrinya. Dan wanita ini masih istrinya, bunting sama laki orang. Coba. Ya, udah itu aja dari gue. Emang enak lu. Makanya, Din. Duh, pakai Viagra ke, Din. Pakai Viagra. Lanjut terus. Oke ya, jadi kalau memang Udin ini memang kita jadikan ini aja lah contoh. Jadi ini memang Udin ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi tokoh sejarah nih. Sama kayak misalnya Malik Kundang ya. Kalau ibu-ibu misalnya contoh nih, ibu-ibu nasihati anaknya ya. Jangan kau bandel-bandel lah, nanti kukutuk kau kayak Malik Kundang. Nah, anak-anak udah ketakutan gitu. Ya mungkin kedepannya kalau ada orang-orang yang mulai ya pemikirannya mau murtad nih. Ya misalnya ada teman-teman kita atau saudara kita mau murtad. Wah, kau mau murtad ya? Hati-hati kau nanti seperti Saifuddin. Nah, ketakutan mereka gitu kan. Oh, janganlah. Jangan maulah saya seperti Saifuddin gitu kan. Ini bisa jadi tokoh legenda nih Saifuddin. Untuk generasi yang akan datang ya. Agar orang kalau mau murtad tuh mikir. Ya, mikir 1000 kali lagi. Jadi, semoga dengan kisah Saifuddin membuat orang jangan mau murtad. Ya, kenapa Bu? Jul, by the way. Nih, boleh nggak gue ngomong di sini? Gue minta doanya dari netizen. Silakan. Doain apa nih? Oke. Kalau waktu Indonesia anak gue udah lahir ya. Anak gue hari ini ulang tahun netizen kalau waktu Indonesia. Tapi kalau waktu Amerika besok baru ulang tahunnya. Anak gue yang pertama yang lagi pendidikan di Akademi Militer West Point. Ya, tolong bantu doanya. Semoga anaknya Bu Josi yang super ganteng ini ya lancar dalam menjalani pendidikan dan bisa lulus dengan nilai tertinggi dan bisa menjadi perwira yang satria sesuai dengan namanya. Dan juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima iman dan Islam, dan suatu hari nanti anak gue bisa mencapai jenjang tertinggi di kemiliteran, menjadi seorang jenderal, bukan hanya jenderal bintang 1, 2, 3, tapi bintang jenderal bintang 4, ya kan?
minta doanya netizen karena hari ini anak Bu Josi ulang tahun ya. Yang pertama tuh yang nggak super ganteng tuh, yang super ganteng dan super maco. Semuanya sih ganteng-ganteng Jul. Cuman kalau yang nomor 2 ampun dah. Kalau yang nomor 2 katanya gini Jul, anak gue katanya, "Mom, I want to be a pilot, Mom." What kind pilot? Gue bilang gitu. Jet fighter pilot, Mom. Why? Gue bilang gitu. Dia mau masuk Air Force katanya. Because I want all the girls chasing me, Mom. Terus besok dia bilang, "Mom, I change my mind. Karena yang banyak dikejar-kejar cewek pemadam kebakaran, katanya fireman, man. I want to be fireman." Terus besok lagi dia bilang, "Mom, kayaknya cewek-cewek pada suka sama chef. I want to be chef." Aduh, nggak jelas yang nomor 2 mah. Pokoknya whatever cewek-cewek ngejar, itulah dia mau jadi itu. Aduh, kacau yang nomor 2. Nggak bahaya. Kacau. Genitnya Jadi gue ini nggak ya, tahu, Jul. Genitnya jadi dari papan mana, diskon aja Jul? Bu Josi. Bilang jadi Hah? papan diskon aja. Papan diskon juga banyak yang dikejar. Aduh, kacau deh. Gue nggak tahu yang nomor 2 genitnya, ampun, Jul. Ya, Nanti jadi cuman K-pop pula dia. Kalau nggak jadi nih. Jadi yang aneh-aneh gitu. Perempuan suka yang aneh-aneh kadang-kadang. iya, dia tahu lu cewek cakep atau enggak. Kalau gue jalan Ya, sama semua orang dia, juga tahu lah. Ada aja Bu Josi. Mana nggak bisa tahu mana yang cakep mana enggak. Lawak-lawak aja nih. Oke, mungkin itu aja ya. Padahal gue kagak genit, Jul. Padahal gue kagak genit. Bapaknya juga kagak genit. Gue nggak tahu genitnya dari mana. Kayaknya dari kakeknya tuh, Jul. Pergaulan kali. Gue kagak tahu deh, Jul. Aduh, kacau deh sampai temen gue. Dew, anak lu ampun deh, katanya cewek. Lu kalau diomongin nih ke kumpul nih, kalau kita lagi ngumpul nih kan gue suka bawa ke party-party gitu kan ya. Terus kalau ngomong nih pasti yang udah omongin cewek gitu loh, Jul. Ya, itu ada baiknya juga sih netizen ya. Berarti anak gue normal, ya kan, nggak LGBT gitu. Mungkin ke ini. Sama, Jul. Ikut Udin dia. Ikut Udin mungkin. Ya Udin mah kagak bisa ngaceng, anak gue masih bisa ngaceng kali. Lanjut Jul, udah. Oke, mungkin itu aja ya. Saya rasa udah cukup. Dan satu hal yang paling pasti ya, yaitu Joshua Teu lebih perkasa daripada Saipudin ya. Jadi Joshua Teu lebih tua beberapa tahun daripada Saipudin, tapi ternyata Joshua Teu lebih perkasa ya di usia tuanya. Bisa saya tambahin. Makasih buat karena Joshua Teu itu nggak burik banget hatinya, Jul. Coba. Dia masih bisa berpikir secara jernih, Jul. Kalau dia tipenya dia, ya setidaknya kita lihat ya, dia bukan pendendam, Jul. Dia itu maksudnya masih punya kelas lah, kayak si Udin. Ya, masih bisa bedakan mana boleh, mana nggak sampai masih low bisa kali bedakan. Ya. Karena kan istrinya pendeta, dia mungkin memandang istrinya. Kan istrinya pendeta kan, Jul ya? Iya, dia Bu pun Esther pendeta. itu pendeta. Ya kan, Bu Esther pasti punya jemaat. Maksudnya dia menjaga marwah istrinya, Jul. Bisa nggak Joshua untuk ngata-ngatain si Udin atau lu rasain lu sekarang? Bisa, Jul. Tapi apa dia nggak lakukan itu? Apa dia lakukan itu? Enggak. Berarti si Joshua Teu itu masih punya kelas, netizen. Ten, dengerin gue ya. Terlepas nih, Tritung nih, netizen Tritung nih pasti nggak suka gue ngomong lo. Oh, Bu Josi nih ngebelain si Joshua Teu. Gue kagak kenal Joshua Teu, ya. Tapi dari sini aja gue bisa menilai. Ini orang masih punya kelas daripada si Udin, ya Tritung. Lo harus objektif lo. Kalian tuh harus objektif. Terlepas dari si Joshua Teu kalian klaim bidat lah, sesat lah, atau whatever the shit lah. Tapi dia masih punya kelas dibanding si Udin. Ya kan? Karma ini si Udin tuh kena karma tuh sama si Joshua Teu tuh. Syukurin, Din, syukurin lu. Habisnya lu nggak tahu terima kasih sih lu, Din. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.